Sekali peristiwa Yesus berada di sebuah kota. Ada di situ seorang yang penuh kusta. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah si kusta dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Maka Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah segala penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukan hal ini kepada siapapun juga. Dan ia berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi Yesus mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga dengan pewartaan Injil suci ini dosa-dosa kita dihapuskan. Jika engkau tidak percaya kepada Allah, engkau membuat Allah menjadi pendusta. Wow, kok bisa? Apakah benar Allah menjadi pendusta? Allah tidak pernah berdusta. Tetapi ketika kita tidak percaya apa yang dia katakan, maka kita anggap dia sebagai pendusta. Sama ketika seorang istri tidak mau mendengar alasan suaminya mengapa ia pulang terlambat, mengapa ia kirim uang pada orang tuanya, mengapa dia akrab dengan wanita lain. Semua ada alasannya. Entah alasan yang benar atau alasan yang dibuat-buat. Ketika seorang istri tidak percaya, maka dia akan katakan engkau bohong. Maka bisa manusia menganggap Allah sebagai pendusta. Dia tidak percaya apa yang Allah katakan. Dan janji Allah pada manusia yang tidak mungkin adalah dusta. Ia memberikan hidup kekal kepada manusia. Masalahnya adalah apakah manusia pantas menerimanya, atau apakah manusia sungguh mau menerimanya. Pantas saja, kalau belum mau tidak bisa. Hari ini dalam bacaan Injil ada seorang kusta yang sehari-hari pastilah ia orang yang minder. Ia orang yang mengasingkan diri. Kalau dia tidak mengasingkan diri pun dia disingkirkan orang. Karena kusta kan bisa menularkan penyakit. Waktu saya sebagai frater sedang menempuh pendidikan imam, setiap minggu sore kami diberi kesempatan untuk keluar untuk melayani. Jadi tidak terus tinggal di asrama. Saya memilih melayani orang kusta. Apa yang kami lakukan di tempat orang kusta? Kami gunting kukunya. Jadi kukunya sudah panjang-panjang, kami bawa gunting, kami gunting. Itu harus hati-hati. Kalau tidak hati-hati, kadang-kadang jarinya lepas. Oh, ngeri sekali. Seperti cecak yang melepaskan ekornya. Kalau ekor cecak masih loncat-loncat, ini jari tidak loncat lagi karena memang sudah mati. Dan dia tidak merasa sakit. Itu satu. Yang kedua, mencukur kumis mereka. Jadi kami bawa alat cukur elektrik. Dan satu hal yang pasti adalah sangat bau.
Jadi ada orang kusta yang tidak bau, yang sudah terawat dengan baik. Misalnya di Jawa Timur itu ada satu tempat asrama orang kusta yang terawat dengan baik, di Singkawang juga, mereka tidak bau lagi. Tapi yang kami pergi ini kebetulan yang kurang terawat. Dan ketika kami merawat mereka, pertama kali saya merawat, itu luar biasa. Malam itu saya pulang ke asrama, tidak bisa makan. Terbayang-bayang jari yang lepas, terbayang-bayang di mana busuk di mana-mana, dan juga bau yang luar biasa. Jadi malam itu tidak bisa makan. Besoknya sudah makan lagi seperti biasanya. Minggu berikutnya apakah masih berani? Masih berani. Pergi. Lama-lama menjadi terbiasa. Kalau kami tidak pergi, mereka cari-cari. Jadi kami tidak hanya para frater, ada para suster juga. Para suster pengikut Ibu Teresa, suster cinta kasih. Jadi mereka juga datang di situ. Para suster lebih unik lagi, memandikan mereka. Kalau frater belum sampai memandikan, para suster memandikan. Bisa bayangkan melihat seluruh tubuhnya. Yang dimandikan yang laki-laki juga yang perempuan. Tentu kami para frater tidak melayani yang perempuan. Bukan karena takut tertarik, tidak akan tertarik lah. Tapi demi sopan santun kami tidak melayani itu. Tapi para suster bisa, laki-laki, perempuan dilayani, dimandikan. Ketika merasa diri tidak pantas bertemu dengan orang, keadaan kusta ini juga melambangkan orang yang berdosa. Ketika kita sungguh-sungguh menyesali apa yang kita buat, dosa kita, maka kita akan takut bertemu dengan orang. Itu kalau masih punya rasa malu. Kalau hati nuraninya masih berbicara. Tapi kadang-kadang ada orang yang sudah terbiasa berbuat dosa, tidak merasa malu lagi. Melukai orang berkali-kali biasa-biasa saja. Tapi justru Tuhan mengharapkan orang berdosa datang kepadanya, bukan malah menjauh. Kalau orang berdosa menjauh dari teman-temannya bisa diterima, masuk akal. Karena tidak semua orang mampu menerima kenyataan itu. Banyak orang cenderung menghakimi orang lain. Orang sudah bersalah, dia perlu pengampunan, dia perlu dihibur, malah ditolak. Tapi Tuhan beda, Tuhan mendekati. Tapi tentu saja harus minta kepada Tuhan. Orang kusta ini datang pada Yesus. Dia katakan, Tuhan, kalau Tuhan mau, Tuhan bisa menyembuhkan saya. Yesus berkata, aku mau. Aku mau artinya aku bertanggung jawab menyembuhkan engkau. Ada banyak hal yang kita lakukan karena biasa melakukan. Belum tentu karena mau, tapi karena sudah biasa. Ada 2 orang hidup di asrama, setiap pagi mereka dapat makanan pagi, sarapan pagi. 2 ini bersahabat. Nah, yang satu tidak suka makan telur. Jadi telurnya ganti-ganti. Kadang telur mata sapi, kadang telur dadar, kadang telur kecap. Jadi ganti-ganti. Pokoknya telur dia tidak makan. Maka diberikan kepada sahabatnya itu. Sahabatnya terima dengan sukacita, jadi makan 2 telur dia. Bertahun-tahun lewat, dia sudah kebiasaan makan telur dari sahabatnya ini. Suatu waktu masuk lagi seorang murid yang baru, yang kelihatannya kurang gizi. Maka teman ini yang tidak makan telur ini, lalu pindah membagi telurnya kepada teman yang kurang gizi ini. Yang sudah bisa terima telur, tersinggung. Kamu tidak sayang saya lagi. Kamu mau musuhan dengan saya, kamu tidak perhatikan saya lagi. Kenapa tidak kasih saya telur lagi? Kalau dia tidak kasih telur pada temannya, salahkah dia? Tidak ada salah sama sekali. Dia tidak punya hak terima telur juga. Semata-mata karena dikasih. Kebiasaan menerima, lalu ketika tidak terima lagi, lalu merasa orang tidak baik pada dia. Kadang-kadang kita ini suka terbiasa dilayani. Terutama kaum berjubah.
Saya suka ngomong ini, kaum berjubah. Artinya mengingatkan saya juga. Jangan terlalu biasa merasa harus dilayani. Banyak pastor, suster, mungkin bruder juga. Karena sudah terbiasa dilayani. Ketika orang tidak melayani dia lagi, ketika orang sesekali menolak dia karena mungkin tidak punya kesempatan untuk melayani dia, mungkin ada halangan, dia merasa tersinggung. Seakan-akan orang harus melayani dia. Dalam keluarga juga demikian. Tidak sedikit anak merasa orang tuanya wajib berkorban untuk dia. Yang namanya berkorban pastilah karena sukarela, bukan karena kewajiban. Tidak ada kewajiban orang tua berkorban bagi anak. Ulang tahun saja merasa orang tua wajib kasih dia kado. Saya selalu katakan, kalau anak ulang tahun, yang harus kasih kado tuh anak, kasih pada ibumu, kasih pada ayahmu yang sudah berkorban sekian tahun untukmu. Bukan orang tua yang kasih kado. Kalau orang tua kasih kado, itu karena mereka murah hati. Mereka mau menyenangkan engkau. Engkau tidak punya hak terima kado. Engkau buat apa untuk orang tua? Belum banyak. Disuruh belajar baik-baik saja tidak mau. Disuruh jangan main game melulu aja tidak mau dengar. Kadang-kadang banding-bandingkan orang tua dengan orang tua yang lain. Kebiasaan. Terbiasa dilayani. Cerita kedua. Sekelompok remaja bertamasya naik gunung. Lalu ketemu dengan sungai. Ada aliran sungai yang airnya jernih. Lalu mereka main air di situ. Ada satu anak sendalnya terlepas, lalu terbawa hanyut. Tidak punya sendal. Setelah puas bermain, mereka harus turun gunung, melewati jalan berbatu. Batunya tajam, lalu juga panas karena terjemur matahari. Telapak kakinya tidak tahan. Lalu dia minta pada temannya, tolong kasih sendalmu bagi saya, atau bagi sendalmu kepada saya. Temannya katakan, sebenarnya saya mau membagi, tapi kalau saya bagi, kaki saya tidak tahan, saya kepanasan juga. Jadi bagaimana? Kalau dia pintar, dia mungkin akan cari daun-daunan atau cari apa dibungkus kakinya. Kalau dia pintar. Tapi karena sudah terbiasa minta, ketika orang tidak kasih dia, meskipun orang sedang kesulitan, dia merasa orang tidak baik pada dia. Kebaikan bertahun-tahun rusak karena satu kali menolak. Ada seorang remaja karena berlaku tidak sopan pada ibunya. Ibunya katakan, malam ini kamu tidak boleh makan. Lalu dia katakan, tidak boleh makan ya tidak boleh makan. Saya juga bisa makan di luar. Lalu dia pergi meninggalkan rumah. Ada tidak anak seperti itu? Atau mungkin kita pernah berbuat seperti itu? Pergi dia, tidak mau pulang. Ketika sudah mulai malam, panggilan alam, perutnya keroncongan, lapar, mau pulang gengsi karena tadi bilang mau pergi kan. Lewat depan tukang mie, wah mie-nya harum sekali. Dia lihat orang makan dengan lahap. Satu kali saya lewat di Jalan Cirebon ya, lihat orang makan mie, dia jepit pakai sumpit, lalu dia tiup, gaya tiupnya aneh itu, tiupnya kiri kanan, sambil geleng-geleng kepala, supaya anginnya ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan. Wah itu nikmat sekali, dia lihat orang makan, tapi tidak punya uang, bagaimana ini? Dia diri depan pintu restoran atau pintu warung. Yang punya restoran lihat anak ini sudah lama berdiri di situ, kelihatannya dia kelaparan itu. Mungkin yang ngences, ngiler. Lalu panggilnya, nak sini, ini kamu boleh makan mie satu mangkok. Wah dia senang sekali. Dia katakan, luar biasa. Ketika orang tua saya membuang saya, ada orang kasih saya makan mie. Betapa baiknya ibu ini yang kasih saya makan mie.
Baru dapat mie semangkok dia puji orang ini. Orang tuanya berkorban bagi dia bertahun-tahun. Dan dia juga kurang ajar menyakiti hati orang tuanya. Dia katakan orang lain lebih baik dari orang tuanya. Kita juga demikian. Kadang-kadang terlalu biasa dilayani orang, sehingga nuntut orang melayani kita terus. Saya berdoa semoga saya jangan menjadi orang yang menuntut orang melayani saya. Kalau perlu saya melayani orang, bukan menuntut orang melayani saya. Kalau ada orang melayani ya syukur, kalau tidak ya sudah. Kenapa harus menuntut? Nah, ini tentang terbiasa dilayani sampai tidak mau mengerti bahwa orang lain juga punya hak untuk menolak. Orang lain juga punya hak untuk memberikan apa yang dia berikan kepadamu kepada orang lain. Kan begitu. Bahwa orang lain kadang-kadang ada kesulitan, tidak bisa berbagi kepadamu. Kalau kita bisa mengerti, itu gampang. Masalahnya seringkali karena sudah terbiasa tidak mau mengerti. Ini pertama, terbiasa dilayani orang. Tapi sebaliknya, terbiasa melayani orang, ini juga satu masalah loh. Kadang-kadang kita sudah terbiasa melayani orang. Ketika kita tidak bisa melayani dia, kita susah untuk menolak. Kita merasa sungkan, seakan-akan kita hutang pada dia. Saya selalu berkata, ketika ada orang berbuat baik kepadamu, engkau tidak punya kewajiban membalas dia. Karena kadang-kadang orang tidak perlu dibalas. Dia sudah hebat kok, tidak perlu dibalas. Memang kalau dia ada kesulitan, kita boleh bantu dia. Tapi masih ada banyak orang di sekeliling kita yang perlu bantuan kita. Apakah kita bantu mereka? Tidak. Kenapa? Karena mereka tidak pernah berbuat baik pada saya. Yang satu ini pernah berbuat. Kalau demikian, maka kasihmu ini sangat terbatas. Tuhan mau kita melayani orang lain meskipun orang lain tidak membantu kita. Dalam percintaan katanya ada istilah bucin, budak cinta. Biasanya yang kaum laki-laki ini jadi budak cinta. Kalau yang perempuan minta apa saja dia harus usahakan untuk yang perempuan. Itu budak cinta namanya. Perlukan seperti itu? Atau sebaliknya yang wanita, prianya buat apa saja, bahkan kasar pada dia, memukul dia juga, dia tetap mencintai yang pria ini. Itu budak cinta namanya. Jangan kita menjadi budak pelayanan, menjadi budak orang lain. Karena melayani harus dengan sukarela, bukan karena terbiasa, bukan karena terpaksa, bukan karena sungkan juga. Kadang-kadang aneh loh, kita bisa sungkan pada manusia, tapi berbuat dosa tidak sungkan sama Tuhan itu. Ketika kita menyakiti orang lain, kita tidak sungkan sama Tuhan. Karena orang lain juga anak Tuhan, bukan hanya kita yang anak Tuhan. Ini seperti dalam satu rumah, saudara saling menyakiti. Apakah orang tuanya akan senang? Apakah orang tuanya mengatakan, ya memang abangmu yang memulai, jadi adiknya balas dia tidak apa-apa kok. Begitu ada orang tua berbuat seperti itu? Tidak ada, saya pikir. Sama Tuhan juga demikian. Tuhan mau kita jangan menjadi budak, tapi layanilah dengan sukacita. Maka orang ini bertanya pada Yesus, kalau engkau mau, engkau bisa menyembuhkan saya. Artinya ada keyakinan. Lihat orang ini, pertama dia keluar dari kegelapan, dari ketakutan bertemu dengan orang karena dia sakit. Dia sudah punya keberanian. Kedua, dia memohon kepada Yesus, kalau engkau mau. Dia tidak paksa Yesus. Tidak katakan, Yesus, Anda sudah banyak menyembuhkan orang-orang, sembuhkan saya juga. Dia minta, kalau engkau mau. Dan Yesus katakan, aku mau. Dan itu dia buktikan, dia pertanggungjawabkan. Maka dia menyembuhkan orang yang sakit kusta ini. Semoga kita menjadi orang-orang yang hidup wajar. Jangan menjadi budak. Juga jangan menjadikan orang lain budak. Ya, ketika kita menuntut orang lain melayani kita,
berarti kita menjadikan orang lain budak. Saya di paroki untuk meminta tolong pada umat saja. Pernahkah saya memerintahkan? Saya minta. Kalau ada yang menolak, apapun alasannya, saya tidak tanya alasannya. Saya ikhlas, oke. Masih ada orang lain kok. Tapi yang menolak juga, kalau Anda memang ada kesulitan untuk menolak pastor atau menolak permintaan DPP, seandainya DPP yang minta, ya tolak saja, tidak apa-apa. Oh, saya mau nolak, tapi saya juga tidak mau alasannya diketahui. Ya sudah, tidak apa-apa. Semoga kita menjadi orang yang dengan tulus, penuh kasih melayani sesama. Seperti Yesus pun dengan sukarela, dengan sukacita menyembuhkan orang yang kusta ini. Orang yang sudah berjuang untuk mendekati Dia. Semoga kita menjadikan Allah sebagai Allah yang mengucapkan janji dan melaksanakan janji. Artinya Dia berjanji memberikan hidup kekal, maka kita berusaha untuk mendapatkan hidup kekal itu. Dengan demikian janji Allah terpenuhi. Dia tidak akan dianggap sebagai pendusta. Hanya orang yang tidak mau menerima hidup kekal itu yang menganggap bahwa Allah tidak sungguh-sungguh berjanji. Allah hanya sekedar menyenangkan saja, asal ngomong saja. Kadang-kadang kan ada banyak orang kalau bertengkar, ya sudahlah kamu menang sajalah. Itu apa? Supaya orang tenang, supaya orang tidak ribut. Itu sekedar menyenangkan. Apakah benar dia sudah menyatakan sikapnya? Belum tentu. Hanya supaya orang tidak ribut saja. Tuhan membimbing dan juga memberkati kita semua. Amin.